Selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah. Sebuah era di mana keberagaman dan kontras mencolok dalam tatanan kehidupan sehari-hari menjadi ciri khas. Apa saja yang menjadi keunikan dan tantangan di masa itu? Mari kita simak. 1. Gambaran umum. Masyarakat Arab Jahiliyah terdiri atas berbagai lapisan sosial. Hubungan antara laki-laki dan keluarganya di kalangan bangsawan sangat terpandang. Posisi seorang pria begitu dihormati, hingga pendapat dan kehendaknya dianggap mutlak. Bahkan, kehormatan ini dijaga dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah jika diperlukan. Sistem pernikahan. Ada 4 jenis pernikahan jahiliyah. Pernikahan formal dengan wali dan mahar, mirip dengan Islam. Nikah istibda. Istri dikirim untuk bersenggama dengan pria lain demi mendapatkan anak pintar. Pernikahan kolektif. Hingga 10 pria menggauli satu wanita. Anak dinasabkan pada pria yang dipilih wanita. Pelacuran. Wanita melayani banyak pria tanpa penolakan. Anak dinasabkan melalui ahli pelacak. Kehidupan lapisan non-bangsawan dipenuhi pelacuran, kekerasan, dan perbuatan keji. Kondisi ini menunjukkan moralitas yang rapuh, namun tetap ada nilai-nilai luhur seperti kemurahan hati dan keberanian. Perubahan oleh Islam. Islam menghapus sistem pernikahan jahiliyah dan menggantinya dengan tatanan yang lebih terhormat, memberikan aturan nasab, hak-hak wanita, dan melarang praktik keji seperti pelacuran dan perbudakan seksual. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinahanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah tetap lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada orang yang menidurinya. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Kedua, kondisi ekonomi. Kondisi sosial yang kacau berimbas langsung pada perekonomian masyarakat Arab Jahiliyah. Berdagang menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, roda perdagangan hanya berjalan lancar selama bulan-bulan haram, yaitu waktu ketika perang dilarang. Di bulan-bulan ini, pasar-pasar terkenal seperti Ukas, Zulmajas, dan Majinah beroperasi dengan aman. Kegiatan industri di Jazirah Arab sangat terbatas. Sebagian besar produk seperti tenunan, barang dari kulit binatang, dan kerajinan lainnya berasal dari wilayah Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Pertanian pun hanya dilakukan dalam skala kecil, seperti bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Wanita pada umumnya menekuni seni memintal sebagai sumber penghidupan. Namun kemiskinan dan kelaparan sering melanda masyarakat, terutama karena hasil industri dan pertanian sewaktu-waktu menjadi sasaran peperangan antar suku. Ketiga, kondisi moral dan akhlak. Masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista seperti pelacuran dan tindakan tidak bermoral. Namun tidak semua dari mereka hidup dalam kehinaan. Di sisi lain, mereka memiliki sifat-sifat mulia yang layak diapresiasi. Salah satunya adalah kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba dalam menunjukkan kemurahan hati, bahkan rela menyembelih unta satu-satunya demi menjamu tamu. Maafkan aku datang tanpa pemberitahuan. Aku tidak membawa apa-apa untuk dibagi. Apa yang menjadi milikku juga menjadi milikmu. Unta ini akan kita sembelih untuk menghormati kedatanganmu. Pengaruh sifat ini juga tercermin dalam upaya mereka menanggung beban berat demi mencegah pertumpahan darah. Namun, sifat murah hati ini kadang disalahartikan, seperti meminum khamar dan bermain judi yang dianggap sebagai sarana untuk menanamkan jiwa dermawan. 4. Fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan menjadi dasar sistem sosial mereka. Mereka memegang prinsip tolonglah saudaramu di suku ini meskipun dia berbuat buruk maupun dizalimi oleh suku lain, yang dipahami secara literal tanpa pembatasan moral. Hal ini seringkali memicu perang antar suku, seperti yang terjadi antara Aus dan Khazraj, Abs dan Zibian, serta Bakar dan Taglib. Kelima, nilai-nilai moral yang menonjol. Selain kemurahan hati, menepati janji menjadi nilai moral yang sangat dijunjung tinggi. Janji dianggap sebagai agama yang harus dipegang teguh, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa atau harta benda. Keberanian, rasa bangga akan kehormatan diri, dan tekad yang kuat juga menjadi ciri khas mereka. Namun keberanian yang berlebihan seringkali berubah menjadi emosi yang meluap-luap, cemburu buta, dan kecenderungan untuk memulai konflik. 6. Kesederhanaan gaya hidup. Gaya hidup sederhana masyarakat Badui masa jahiliyah membuat mereka jujur, amanah, dan anti terhadap tipu daya. Kesederhanaan ini menjadi salah satu alasan mereka dipilih untuk mengemban risalah Islam yang bersifat universal.
Islam kemudian menyempurnakan akhlak-akhlak mulia ini dan mengarahkan sifat-sifat buruk mereka untuk menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi umat manusia. 7. Tradisi perang dan bulan haram. Perang antar suku menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Namun, tradisi bulan-bulan haram, di mana perang dilarang, memberikan jeda bagi mereka untuk mencari nafkah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tradisi ini menjadi rahmat tersendiri di tengah kerasnya kehidupan jahiliyah. 8. Transformasi Islam. Dengan hadirnya Islam, Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat yang penuh kekejaman dan kebodohan menjadi umat yang menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan kasih sayang. Prinsip-prinsip Islam menghapuskan praktik-praktik keji dan membangun tatanan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.